Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 9A dan 9B. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat. Oke, sebelum kita untuk pembelajaran, silahkan dipimpin doa dulu ya di dalam hati, tapi ada yang mimpin. Silahkan dipimpin. Jordan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Jordan. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang listrik statis. Nah, untuk pembelajaran kali ini ada yang sedikit berbeda, yaitu kita menggunakan media pembelajaran berupa e-modul yang sudah Pak Ferry share sebelumnya. Apa sudah ada yang mencoba untuk membaca beberapa halaman mungkin atau membukanya? Iya, kira-kira bisa dibuka lancar atau ada masalah ya? Lancar ya, oke. Nah, untuk media e-modul itu bisa dibuka melalui handphone kalian. Untuk saat ini karena kita sedang Google Meet, maka Pak Ferry akan share screen untuk e-modul tersebut supaya bisa dilihat semuanya ya. Nah, ini bentuk modulnya, apa sudah bisa terlihat? Oke. Nah, kita coba di sini. Jadi di sini nanti bisa tinggal di swipe aja ya. Nanti di sini ada petunjuk penggunaan, saya perbesar. Jadi petunjuk penggunaannya di sini bisa terbaca ya. Bahwa e-modul dimulai dari halaman cover hingga evaluasi. Isi dari e-modul dapat dilihat melalui mapping. Jadi di sini nanti ada mappingnya. Kemudian e-modul dapat dibuka secara berurutan dengan melakukan swap layar. Tapi untuk memudahkan dalam menuju ke halaman tertentu, dapat memilih sub pokok bahasan dan mapping dengan cara mengklik menu yang diinginkan. Jadi anak-anak di sini mapping ini tuh bisa diklik ya, yang mana saja boleh, terserah kalian mau yang mana. Jadi kalau mau ngulang kok terlalu ini, bukanya terlalu banyak, bisa mapping. Kerjakanlah soal latihan di setiap sub pokok bahasan, kemudian kerjakanlah soal evaluasi sebagai penilaian kognitif untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis di akhir pembelajaran. Kemudian simbol home di sini artinya akan dikembalikan menuju halaman mapping. Jadi nanti kalau pilih home akan kembali ke mapping. Kemudian kalau simbolnya off seperti ini artinya sahabat dapat mengakhirinya kembali ke halaman cover. Nah, anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kali ini itu kalian diharapkan dapat menganalisis peristiwa yang terjadi pada balon karet yang digosokkan pada kain wol. Nanti ada. Lalu kalian juga dapat menjelaskan interaksi antara dua muatan. Kalian juga dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya kolom. Kalian juga dapat menghitung besar gaya dan medan listrik, serta dapat mengidentifikasi hewan-hewan yang dapat menghasilkan listrik. Nah, ini kita coba dulu ya, seperti ini pendahuluan.
Di sini kalau kalian sudah membaca sedikit, kalau kita lihat di sini ada kejadian, kita amati, itu apa ini gambarnya kira-kira anak-anak? Balon. Balonnya kenapa ini? Kertas yang menempel ke balon. Iya, ada kertas yang bisa menempel ke balon. Terus kemudian di sini ada pertanyaan. Apa yang dapat kalian amati? Tadi sudah ya, ada balon yang dapat menarik kertas kecil-kecil. Terus pertanyaan yang kedua, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Kira-kira ada yang sudah tahu atau mungkin karena membaca? Ya, karena tidak apa-apa, nanti beberapa pendapat dikumpulkan ya. Misalkan dari balon terhadap paintball mengakibatkan apa itu balon menyerap elektron, lalu kertas pun dapat ditarik karena balon bermuatan. Oke, ya betul sekali. Ini menurut siapa? Namanya siapa? Oke, Zahi, terima kasih. Kata Zahi di sini karena balonnya digosok ya dengan kain bol sehingga bermuatan, terus bisa menarik serpihan kertas. Oke, nanti kita buktikan. Kemudian ada pertanyaan yang ketiga, apa ada yang mau nambahkan? Pertanyaan nomor 2 jawabannya apa? Ada yang mau jawab? Silakan 9A boleh. Atau 9B yang lain, silakan. Kira-kira kenapa ya? Royani mungkin mau jawab. Ya, kita lanjutkan kalau gitu. Mengapa masih terdapat beberapa potongan kertas yang tidak ikut menempel? Kira-kira kenapa kok nggak semuanya ya kertasnya itu kok ada sisanya yang tidak menempel di bawah itu kira-kira? Ada yang punya pendapat nggak? Karena elektron hanya berada di satu tempat. Karena elektron hanya berada di satu tempat. Oke, ya. Kita sudah mendapatkan 3 jawaban tadi ya. Nanti dengan belajar pada modul ini dan pembelajaran kali ini nanti kita akan jawab bersama-sama. Oke, kita simpan dulu untuk jawabannya. Terima kasih. Tadi yang terakhir siapa yang jawab? Zahi lagi. Oke. Nah, di sini 2 benda. Saya besarkan lagi. Nah, oke. 2 benda bermuatan listrik itu akan mengalami interaksi tarik-menarik atau tolak-menolak. Jika benda bermuatan listrik positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka akan saling tarik-menarik. Sebaliknya, jika benda bermuatan listrik positif didekatkan dengan benda bermuatan listrik positif atau benda bermuatan listrik negatif didekatkan dengan negatif, akan saling tolak-menolak. Interaksi kedua muatan tersebut merupakan gejala sederhana listrik statis. Nah, berarti ini dapat disimpulkan apa ini dari paragraf ini? Kalau muatan itu gimana muatan itu? Muatan sejenis tolak-menolak. Ya, kalau sejenis tolak-menolak. Kalau berbeda jenis Tarik-menarik. Iya, betul. Nah, sekarang dari tadi itu kita kan bicara muatan. Nah, kita akan perdalam itu apa. Nah, muatan listrik itu bisa dipelajari kalau kita mengetahui dulu atom. Nah, apa sih atom, Pak? Atom adalah bagian terkecil dari suatu zat yang tidak bisa dibagi-bagi lagi dengan reaksi kimia biasa. Jadi atom itu penyusun dari
partikel yang paling kecil. Nah, bagian-bagian atom itu ada apa saja? Di sini ada inti atom. Inti atom itu ada yang positif tandanya dan ada yang tidak ada tandanya. Yang positif itu namanya proton. Kalau yang tidak ada tandanya ini namanya neutron. Jadi inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Sedangkan di kulit atom ini ada elektron namanya, atau muatan negatif. Jadi kalau positif namanya proton, kalau muatan negatif namanya elektron. Oke, jadi yang kita bahas dari tadi itu muatan itu ada di dalam apa ini? Di dalam atom ya. Nah, atom tadi itu terdiri dari apa saja bagiannya? Yang di tengah ini namanya apa? Yang di tengah namanya apa? Inti atom. Inti atom. Kalau yang di samping-sampingnya ini namanya adalah kulit atom ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada benda-benda yang ketika digosok maka bermuatan listrik dapat menarik benda-benda seperti bulu ayam, kapas, serbu besi, serbu kapur dan lain-lain. Contohnya adalah di sini anak-anak, ini perlu diperhatikan bahwa batang kaca itu dapat berlistrik bila digosok dengan kain sutra. Jadi pasangannya kaca itu apa? Digosok dengan kain sutra. Dia akan menjadi positif. Sebab elektron akan berpindah dari batang kaca ke kain sutra. Nah, batang plastik atau ebonit itu dapat menjadi negatif bila digosok dengan kain wol. Sebab elektron akan berpindah dari kain wol ke plastik atau ebonit. Berarti dari tadi itu yang pindah siapa? Muatan apa pindah? Elektron. Iya, elektronnya yang pindah. Karena elektron saja yang bisa pindah, yang lain tidak bisa pindah. Kemudian kira-kira peristiwa balon tadi itu cocoknya balon itu digosok dengan apa ya tadi? Balon itu iya, balon itu digosok dengan kain wol. Kalau digosok dengan kain wol, dia bisa menarik kertas kecil-kecil, artinya elektronnya pindah dari mana ke mana. Elektronnya pindah dari mana ke mana? Dari wol ke balon. Betul sekali ya. Elektron pindah dari wol ke balon, sehingga balon kelebihan muatan negatif. Kalau kelebihan muatan negatif menjadi tidak stabil. Kalau tidak stabil, terjadilah yang disebut listrik statis, yaitu dia bisa menarik seperti bulu ayam, kemudian seperti serpihan kertas, serbu besi, kapas dan lain sebagainya itu ya. Oke, kita ke halaman berikutnya. Wah, ini ternyata bisa di swab. Nah, anak-anak, di sini ada percobaan menggunakan dua balon yang digosok menggunakan kain wol. Mari kita coba perhatikan sebentar.
karena kalian sudah melihat video tadi, di sini ada beberapa pertanyaan. Jelaskan apa pengaruh jarak terhadap gaya tolak menolak pada gejala listrik statis kedua balon. Kira-kira ada nggak pengaruh jarak terhadap gaya tolak menolaknya tadi itu? Ada pengaruhnya nggak jarak itu? Ada. Oke. Kalau ada, kira-kira pengaruhnya bagaimana ya? Semakin apa? Jika jaraknya semakin dekat, maka gayanya akan semakin besar. Iya, betul. Tadi itu sudah dibuktikan ya. Kalau jaraknya semakin dekat, maka gayanya juga semakin besar. Nah, untuk yang pertanyaan yang B, jelaskan apa pengaruh lama penggosokan terhadap gaya tolak menolak pada gejala listrik statis kedua balon. Tadi kan yang satu digosok 30 detik, yang satu digosok 60 detik. Kira-kira ada pengaruhnya enggak sih? Ada pengaruhnya enggak ya tadi? Pengaruh penggosokan, lama penggosokan. Kira-kira ada nggak pengaruh? Kalau ada, pengaruhnya apa ya? Bukan semakin besar elektron. Semakin lama menggosoknya, maka semakin banyak elektronnya yang menempel di balon gitu ya, sehingga muatannya juga semakin besar gitu ya. Iya. Oke, kalau sudah bisa menjawab itu, jawablah pertanyaan pada ayo berpikir. Nah, pada ayo berpikir itu yang mana tadi? Nah, di sini berarti mengapa hal tersebut dapat terjadi? Tadi sudah betul ya, karena ada penggosokan itu elektronnya pindah ke balonnya. Lalu kira-kira ini, mengapa masih terdapat beberapa potongan kertas yang tidak ikut menempel? Tadi kan jawabannya karena elektron hanya berada di satu tempat. Karena elektron hanya berada di satu tempat. Kira-kira kalau melihat percobaan tadi itu gimana? Sesuai enggak? Kok masih ada ya yang di bawah gitu? Berarti kan gaya tariknya kurang ya? Iya. Berarti yang menyebabkan itu Kurangnya gosokan. Betul. Jadi karena kurangnya gosokan, jadi hanya sedikit aja yang menempel. Betul sekali. Terima kasih. Zahil lagi nih. Iya. Oke. Yang lain bisa loh ya ikut berpartisipasi. Jadi teman-temannya boleh berpendapat. Oke, sekarang kita belajar tentang elektroskop. Nah, elektroskop itu apa? Di sini ya. Elektroskop itu adalah alat yang digunakan untuk menjelaskan prinsip kerja dari pengkutupan muatan, atau bisa juga digunakan untuk mendeteksi suatu benda itu bermuatan atau tidak. Nah, kok bisa ya? Oke. Di sini menurut teori bahwa elektron berpindah dari satu atom ke atom lainnya. Elektron inilah yang disebut dengan elektron bebas. Benda yang memiliki elektron bebas dapat memindahkan muatan listrik disebut penghantar atau konduktor. Benda yang tidak memiliki elektron bebas tidak dapat memindahkan muatan listrik sehingga disebut isolator. Konduktor merupakan penghantar listrik yang baik, misalnya besi, tembaga, seng, dan kuningan, aluminium. Sedangkan isolator tidak dapat menghantarkan listrik, contohnya kaca, kayu, ebonit, dan lain-lain. Oke. Nah, di sini nih ada alat namanya elektroskop. Prinsip kerjanya itu adalah jika elektroskop ini ada kepala elektroskop, ada batang konduktor, kemudian ada logam. Biasanya di sini logamnya itu tipis, kayak lempengan gitu. Nah, jika nanti di kepalanya itu didekati oleh benda bermuatan seperti ini, ya,
tadinya itu positif dan negatifnya itu tersebar merata. Tapi ketika dia didekati oleh benda bermuatan apa ini? Negatif ya ini ya. Ketika didekati negatif, itu yang mendekat positifnya di kepalanya elektroskop. Kok bisa? Kira-kira kenapa ya? Didekati benda negatif kok positifnya mendekat? Kira-kira kenapa? Karena negatif dan positif saling tarik menarik. Iya betul, karena negatif dan positif saling tarik menarik. Bagus. Karena positifnya itu ketarik ke atas, negatifnya turun ke bawah karena kan saling tolak menolak ya. Nah, negatifnya ini berkumpul di daun logam sebelah kiri dan daun logam sebelah kanan. Nah, karena sama-sama bermuatan negatif akhirnya membuka. Kalau membuka artinya benda yang didekatkan tadi bermuatan listrik. Begitu juga jika didekati oleh benda bermuatan positif. Kepalanya akan menarik muatan negatif dan muatan positifnya akan turun ke daun sebelah kiri dan sebelah kanan. Karena sama-sama positif, maka akan membuka. Itulah prinsip kerja dari elektroskop. Dia hanya bisa mengidentifikasi suatu benda yang didekatkan itu bermuatan listrik atau tidak. Kalau misalnya ada benda didekatkan kok diam saja, berarti benda yang didekatkan tadi tidak bermuatan listrik. Ya, itu intinya dari prinsip kerja elektroskop. Oke, nah kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu listrik statis. Di sini Pak Ferry sudah sediakan video ya anak-anak. Ini juga sudah ada di Google Classroom juga. Jadi lebih praktis kalau saya masukkan di e-modul sekalian. Nanti bisa dipelajari sendiri. Kita langsung masuk ke bagian ini. Jadi videonya itu hanya untuk melengkapi saja. Kita akan belajar hukum kolom karena kita sudah mengenal tentang muatan. Jadi hukum kolom itu adalah hukum kolom itu mempelajari tentang gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik antara dua muatan listrik. Kita tahu kan tadi kalau muatannya sejenis maka akan tolak menolak. Kalau muatannya berbeda jenis maka akan tarik menarik. Kemudian kita juga sudah tahu tadi pengaruh jaraknya ya. Nah, hukum kolom ini menyatukan semuanya menjadi satu rumusan ya. Di sini besar gaya listrik antara dua benda bermuatan itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan atau berbanding lurus dengan perkalian besar kedua muatan partikel. Nah, ini perlu diingat, biasanya nanti kalau ujian itu ada pertanyaan tentang kesebandingan dan ketidak atau berbanding terbalik antara gaya listrik atau gaya kolom dengan komponen faktor-faktornya. Jadi di sini saya ulangi lagi, gaya listrik antara dua benda itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan atau berbanding lurus dengan perkalian besar kedua muatan partikel. Kalau dibuat rumus tuh kayak gini anak-anak. Jadi gaya kolom itu kita buat simbolnya F. Nah, di sini itu berbanding terbalik itu artinya dia itu ada di bawah sini ya. Per R kuadrat. Karena di sini berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Atau berbanding lurus dengan perkalian besar kedua muatan. Nah, di sini ada Q1 dan Q2 dikalikan ya, berbanding lurus. Kalau ini besar, maka F-nya ikut besar. Kalau berbanding terbalik, itu kalau yang ini kecil, ini ikut kecil. Ya, seperti itu. Nah, di sini kalau positif dengan positif ini contohnya ya, gayanya akan bertolak. Kalau positif dengan negatif maka dia gayanya akan saling tarik menarik. Iya, betul. Oke. Nah,
Di sini persamaan ini itu jika pengaruhnya hanya terhadap jarak saja, itu bisa menggunakan perumusan F1 kali R1 kuadrat sama dengan F2 kali R2 kuadrat. Pak, maksudnya gimana? Jadi maksudnya gini. Antara dua muatan A dan B memiliki jarak 2 cm. Dia menghasilkan gaya kolom 100 Newton. Misal ya, ini misal. Kemudian kalau benda itu didekatkan lagi menjadi separuh jaraknya, tadi 2 cm menjadi 1 cm, apakah F2-nya itu tetap? Kira-kira tetap atau berubah? Berubah. Berubahnya tambah besar atau tambah kecil? Tadi R-nya 2 cm, kemudian diubah menjadi 1 cm. Berarti kan tambah dekat. Kira-kira nanti F2-nya akan semakin kecil atau semakin besar? Semakin besar. Iya, semakin besar. Nah, berapakah nilainya? Nah, kita hitungnya pakai rumus yang ini. Ya, kita pakai rumus yang ini. Nah, anak-anak perlu diperhatikan bahwa di sini ini hafalkannya begini, F sama dengan kaki kuroro ya. Jadi ada K-nya di sini, kaki kuroro. Nah, K-nya nilainya berapa? 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Oke. Nah, tidak puas rasanya kalau hanya menghafal rumus saja. Kita enaknya ya diaplikasikan ya. Oke, di sini hampir sama percobaannya. Ayo mencoba tadi ya. Nah, di sini sama dengan yang video tadi. Coba kita jawab sama-sama. Apakah jarak mempengaruhi besarnya gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua balon? Iya. Oke. Apakah banyak penggosokan juga mempengaruhi besarnya tolak menolak atau tarik menarik? Iya. Apakah besar muatan mempengaruhi besarnya gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua balon? Ini besar muatannya. Iya. Besar muatan itu bisa dilihat dari apa? Tadi kan Zahi sudah jawab ya, kalau digosok lama muatannya akan menjadi besar. Oke, jadi ini bisa mempengaruhi semua. Jadi kalau ditanya kira-kira apa saja yang mempengaruhi gaya kolom? Satu, apa yang mempengaruhi gaya kolom? Jarak kedua muatan, betul. Kemudian apa lagi? Besarnya muatan. Besarnya muatan, betul ya. Iya, betul sekali. Banyaknya penggosokan ini bisa diartikan sama dengan besarnya muatan. Iya. Nah, ini anak-anak ada contoh soal. Untuk dapat memahami penerapan dari rumus gaya kolom, kalian dapat memperhatikan contoh berikut. Ada dua muatan sejenis. Nah, kalau sejenis itu berarti nanti gayanya adalah tolak menolak. Oke, ya betul. Besarnya yang satu itu muatannya Hi1, ini berarti 2 kali 10 pangkat min 6. Hi2-nya 6 kali 10 pangkat min 4 kolom. Jika jarak kedua muatan 6 cm, berapakah gaya kolom yang dialami kedua muatan tersebut? Kita tulis di sini sama-sama ya. Hi1 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6. Hi2 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 4 kolom. Kemudian jaraknya 6 cm itu harus diubah dulu menjadi 6 kali 10 pangkat min 2. Pak, kenapa kok semua diubah menjadi perpangkatan? Iya, karena nanti ngitungnya biar lebih mudah. Karena hitungan berpangkat kan sudah diajari ya. Kalau perkalian berpangkat, maka pangkatnya diapakan? Ditambah ya. Kalau berpangkatnya dibagi, maka pangkatnya Dikurang. Itu kalau ininya sama-sama 10 ya, 10 pangkat gitu. Oke,
Ditanya gayanya, maka kita bisa menggunakan rumus F sama dengan kakiku roro, K kali H1 kali H2 per R kuadrat. Kita masukkan semua angkanya, 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat min 6 dikali 6 kali 10 pangkat min 4 dibagi 6 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, ini biasanya yang sering lupa. Karena di sini sudah pangkat min 2, lupa belum dikuadratkan, maka harus dikuadratkan dulu ya. Oke, kita langsung hitung semua ya. 9 kali 2 kali 6 berapa anak-anak? 9 kali 2 kali 6 berapa? Oke, 9. Iya betul, 108. Di sini 6 dikuadratkan ya, jangan lupa jadi 36. Berarti 108 dibagi 36 ketemulah 3. Betul ya, ini berarti 3. Sekarang kita hitung 10 pangkatnya. 10 pangkat perkalian berarti pangkatnya dijumlah. 9 ditambah min 6 berapa? 3 ditambah min 4 min 1. Karena pembagian maka dikurangi. Min 1 dikurangi min 4 3. Berarti hasilnya 3 kali 10 pangkat 3 Newton. Sudah betul ya? Oke, bisa dipahami ya Nana? Bisa. Oke, nah kalau sudah, coba di sini ada pertanyaan kuis. 2 buah benda bermuatan memiliki besar muatan yang sama. Jika jarak kedua muatan diubah menjadi 3 kali semula, maka gaya yang akan dialami kedua muatan tersebut menjadi berapa kalinya semula? Siapa yang bisa? Coba 5 menit. Siapa yang bisa? Ya. Silahkan, bisa dicoba ya. Ini menarik sekali ini ya. Ada yang mau jawab? Berarti ini jaraknya diperbesar atau diperkecil ini? Besar. Iya, jaraknya diperbesar. Kalau jaraknya diperbesar, nanti gayanya pasti hasilnya lebih kecil. Tapi lebih kecilnya berapa? Nah, ini kita hitung. Siapa yang mau nyoba? Silahkan loh, enggak apa-apa. Boleh loh ya, silahkan aja. Saya bantu pakai pin ya ini. Di sini jadi gambarnya gini, anggap aja ini sama ya, sama-sama positif. Dia punya jarak, anggap aja R. Berarti dia akan memiliki gaya sebesar F ya, karena tolak menolak. Nah, di sini dia diubah. Dia diubah jaraknya menjadi 3 kalinya, berarti kan anggap aja 3R. Q-nya sama. Kalau sama bisa diabaikan. Pertanyaannya sekarang adalah karena tadi sudah pasti tahu ya, F-nya menjadi lebih kecil. Berapa itu hitungannya F2-nya? Nah, ini kan hanya hubungannya dengan apa anak-anak? Gaya dengan jarak saja kan ya. Kalau gaya dengan jarak tadi pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang mana tadi? Itu kali R kuadrat 1 sama dengan F2 kali R kuadrat 2. Iya betul. Ini siapa tadi namanya? Nazifa.
Nazifa. Oke. Nah, di sini anggap saja F1-nya adalah F. R1-nya adalah R. Dan F2-nya yang ditanya. R2-nya adalah 3R ya. Jadi dikurung 3R di kuadrat. F kali R kuadrat ya tulis saja FR kuadrat. F2-nya karena ditanya tulis lagi dikali. Coba anak-anak 3R dikuadratkan itu jadi berapa? 9R kuadrat. 9R kuadrat. Nah, karena di sini yang ditanya adalah F2, maka 9R kuadrat ini harus pindah. Perkalian pindah melewati sama dengan itu menjadi apa? Dibagi. Menjadi dibagi. Oke, berarti saya tulis di sini ya, F2 sama dengan FR kuadrat. Jangan salah ya, jangan kebalik, dibagi 9R kuadrat. Ada yang bisa dicoret? Ada. Iya, R kuadratnya dicoret. Tinggal, boleh nggak ini saya tulis 1/9 dikali F sama dengan F2. Nah, jadi kalau ditanya berapakah gayanya sekarang, gayanya adalah ini kok jada ya. Jadi F2-nya menjadi 1/9 semula. Ya, seperti itu ya jawabannya. Bisa ya? Nah, itulah penggunaan ketika soalnya hanya ada gaya dan ada jarak antar dua muatan, maka pakai rumus yang ini saja ya. F1 kali R1 kuadrat sama dengan F2 kali R2 kuadrat. Oke, kuisnya berhasil terjawab ya bersama-sama tapi ya. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Anak-anak di sini ada video lagi. Nah, video ini sebagai pelengkap ya anak-anak. Di sini tentang hukum kolom. Nah, supaya kalian tadi yang masih bingung bisa nonton video ini agar pemahamannya bisa lebih paham lagi. Kita lanjutkan ke materi yang kedua yaitu medan listrik. Medan listrik itu apa? Medan listrik itu didefinisikan sebagai daerah di sekitar muatan yang masih kuat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Jadi kalau masih ada di daerahnya medan listrik, maka kalau muatannya sejenis bisa terpental, kalau muatannya berlawanan maka akan tertarik. Nah, kalau misalnya ada muatan tapi tidak merasakan apa-apa, Pak, berarti muatan tersebut sudah di luar medan listrik. Ya. Nah, medannya itu bagaimana? Anak-anak bisa lihat di sini bentuk garis-garis gaya medan listrik. Kalau positif arahnya kemana ini medannya? Keluar. Keluar. Kalau negatif arahnya bagaimana? Masuk ya ke dalam. Nah, maka dari itu kalau positif didekatkan dengan negatif jadilah seperti ini. Yang positif itu arahnya keluar, yang negatif arahnya masuk. Itulah kenapa dia bisa saling tarik menarik. Ini garis gaya medan listriknya. Nah, gambar-gambar di atas ini adalah interaksi muatan positif dengan negatif ya. Kemudian arah garisnya positif, arah garisnya negatif. Nah, kemudian di sini kuat medan listrik itu dapat dirumuskan dengan rumus E sama dengan F per H, di mana H-nya itu adalah besar muatan listrik.
kalau F adalah gaya medan listrik. Sorry, kalau E itu kuat medan listrik, kalau F itu gaya kolom. Nah, di sini rumus lainnya boleh pakai KH per R kuadrat. Jadi H-nya hilang 1. Ya, H-nya hilang 1 kalau dibandingkan dengan F-nya. Nah, di sini kan dia sama ini, KH ku roro. Karena dibagi dengan H, maka rumusnya tinggal KH per R kuadrat. Ini sebenarnya sama aja. Nah, supaya lebih paham tentang medan listrik, kita langsung ke contoh soal. Anak-anak, di sini ada gaya kolom yang dialami kedua muatan A dan B sebesar 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Ini yang apa ini anak-anak? Gaya kolom itu yang mana berarti? F, betul. Jika besar muatan A sebesar 4 kali 10 pangkat min 6 kolom dan muatan uji, berarti muatan uji itu muatan yang diuji saja. Yang B ya, sebesar 4 kali 10 pangkat min 12, berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji B oleh muatan uji A? Jadi yang ditanyakan adalah besarnya kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan uji A. Berarti kan muatannya ada dua, yang satu yang mengeluarkan, yang satu yang terdampak. Ya, yang ditanya seperti itu. Nah, berikutnya anak-anak cara mengerjakannya seperti ini. Ya, biar tidak bingung. Ini kan contoh soal. Tadi betul F-nya 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Lalu ada muatan listrik A-nya 4 kali 10 pangkat min 6. Muatan B-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 12. Yang ditanya E, tapi E-nya di mana? Di sini diingat-ingat ya anak-anak, yang ditanyakan ini tadi itu adalah berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B. Berarti fokusnya ada di B ya, yang dirasakan muatan uji B oleh muatan uji A. Berarti yang ditanya adalah di B-nya. Maka di sini jawabnya juga menggunakan muatan uji yang 4 kali 10 pangkat min 12. Pak, kok nggak pakai rumus yang kaki per R kuadrat? Karena di sini tidak diketahui jaraknya. Ngapain kita ngerjakan yang sulit-sulit ya, kalau rumusnya sudah disediakan untuk yang diketahui. Di sini yang diketahui sudah ada F sama H, maka pakai rumus saja E sama dengan F per H B. Kenapa kok pakai B, kok nggak pakai yang A? Karena tadi yang ditanya adalah yang dirasakan oleh muatan uji B, maka yang dipakai itu. Nah, hitung-hitungannya sangat mudah sekali, kalian pasti bisa ya. 4 dibagi 4 kan coret. 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 12, itu pangkatnya dikurangi. Berarti min 4 dikurangi min 12, ketemunya adalah 8. Sehingga kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A adalah 10 pangkat 8 ya, yang ditimbulkan oleh A atau yang dirasakan oleh B. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, coba ada yang bisa mengerjakan kuis ini, mudah banget ya. 2 buah jarak antara titik P dan muatan min 20 mikrokolom adalah 10 cm. Tentukan kuat medan listrik dan arah medan listrik pada titik P tersebut. Ya, coba ini kan ada jaraknya ini. Kalau ada jaraknya pakai rumus yang pakai jarak. Ayo silahkan, ada yang bisa, silahkan. Ada yang bisa? Ayo coba, kita coba sama-sama ya. Kita coba sama-sama. Coba tadi yang diketahui ada apa saja ya? Jaraknya berapa tadi? 10 cm atau berapa ya ini biasanya? 10 pangkat
min 1 meter ya, karena kan dibagi 100 ya, kan tinggal 0,1 ya. Kemudian ada lagi apa tadi? Kolom, mikrokolom. Iya, muatannya ya. Muatannya tadi berapa tadi? Kita lihat lagi. Men 20. Oke, min 20 mikrokolom. Min 20 mikrokolom. Kalau boleh tahu, min 20 mikrokolom itu bisa ditulis dengan min 20 kali 10 pangkat berapa? Mikro pangkat min 6 kolom ya, betul. Terus kemarin kan puluhan ini kan nggak boleh ya, harus satuan, berarti harus diubah menjadi min 2 kali 10 pangkat berapa coba? Kalau 20 menjadi 2 itu berarti komanya maju berapa? Maju 1. Kalau maju 1 maka pangkatnya diapakan? Ditambah 1, jadi berapa? 5. Iya, min 5 kolom. Oke, kita sudah punya semua. Yang ditanyakan adalah kuat medan listrik. Maka kita bisa menggunakan rumus yang E sama dengan apa, ayo? E sama dengan Konstanta kali Q per L kuadrat. Iya. Oke, mari kita hitung. 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian di sini Q-nya adalah 2 min 2 kali 10 pangkat min 5. Kemudian jaraknya di sini jangan lupa dikasih kurung. Oke. Nah, di sini kita kumpulkan saja dulu ya, yang enak itu angka dengan angka ya, 9 dikali 2. Kemudian 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 5 dikali 10.